Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Mei 2024 dengan judul yang menggantikan kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Penebus dunia memiliki kuasa untuk menarik orang kepada dirinya, untuk menenangkan ketakutan mereka, untuk menghilangkan kesuraman mereka, untuk mengilhami mereka dengan harapan dan keberanian, untuk memampukan mereka percaya pada kerelaan Allah dan menerima mereka melalui jasa ilahi yang menggantikan kita. Sebagai subjek dari kasih Allah, kita harus selalu bersyukur bahwa kita memiliki perantara, pembela, pengantara doa di istana surgawi yang memohon demi kepentingan kita di hadapan Bapa. Kita memiliki segala yang dapat kita minta untuk menginspirasi kita dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Di istana-istana duniawi, ketika seorang raja akan membuat janji terbesarnya untuk meyakinkan orang akan kebenarannya, dia memberikan anaknya sebagai sandera untuk ditebus ketika janjinya dipenuhi. Dan lihatlah betapa luar biasanya janji kesetiaan Bapa, karena ketika Dia akan meyakinkan umat manusia tentang ketetapan keputusannya, Dia memberikan anak tunggalnya untuk datang ke bumi, untuk mengambil sifat manusia, tidak hanya untuk tahun-tahun kehidupan yang singkat, tetapi untuk mempertahankan sifatnya di pengadilan sorgawi. Suatu janji abadi dari kesetiaan Allah. Oh, betapa dalamnya kekayaan hikmat dan kasih Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Melalui iman kepada Kristus kita menjadi anggota keluarga kerajaan ahli waris Allah dan ahli waris bersama Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita adalah satu. Tak kala kita melihat pemandangan di Bukit Kalvari dan melihat anggota kerajaan Allah menderita yang dalam sifat kemanusiaan menanggung kutukan hukum demi mereka, semua perbedaan bangsa, semua perbedaan agama dilenyapkan, semua kehormatan pangkat, semua kebanggaan kasta hilang lenyap.
Terang yang bersinar dari takhta Allah di salib Kalvari selamanya mengakhiri pemisahan buatan manusia antara kelas dan ras. Orang-orang dari setiap kelas menjadi anggota satu keluarga, anak-anak Raja Sorgawi, bukan melalui kekuatan duniawi, tetapi melalui kasih Allah yang menyerahkan Yesus pada kehidupan yang miskin, menderita, dan hina, sampai mati dalam rasa malu dan penderitaan, sehingga dia dapat membawa banyak putra dan putri kepada kemuliaan. Disalin dari buku Selected Messages, Jilid 1, halaman 258. Renungkan lebih dalam dunia di mana perbedaan sering menjadi sumber ketegangan, bagaimanakah saya dapat membawa orang-orang yang terpecah belah ke dalam persatuan salib? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat sukacita rohani bagi pertumbuhan iman masing-masing kami. Pada saat ini ya Bapa, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka. Berikan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa, roh dedikasi yang tinggi Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus Tuhan curahkan setiap saat di dalam kehidupan pelayanan mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka juga mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun pada saat ini, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.